Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina fid dharain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ila anqal. Ini pertemuan pertama habis subuh, habis sholat fajar, itu kita akan membaca kitab Wasiyatul Mustafa li Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Apa saja wasiat-wasiat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Ini wasiat sangat penting karena wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali itu ada yang bersifat khusus dan ada yang bersifat umum. Sebagaimana kita ketahui ada pesan-pesan Rasulullah kepada Sayyidina Ali yang bersifat khusus, yaitu yang kita kenal dengan sanadnya pada ahli thariqah. Itu pesannya Sayyidina Ali dengan Rasulullah yang khusus. Ada juga pesannya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali itu yang bersifat umum. Artinya buat Sayyidina Ali juga buat kita semua. Karena apa yang disampaikan Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya itu berarti untuk kita semua sebagai umatnya. Mari kita baca kitab Wasiyatul Mustafa ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita, buat semuanya umat muslimin. Mudah-mudahan dengan pembacaan kitab ini kita difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa ba'du. Sebagaimana biasa kita akan membaca kitab ini dengan metode pegon, kemudian nanti diterjemahkan dengan menggunakan bahasa Indonesia agar semuanya bisa memahaminya. Jadi baik yang dari Pondok Jawa, yang ada di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur sana bisa mengikuti, dan yang pondok bukan Pondok Jawa ya insya Allah juga bisa mengikuti dengan memahami keterangan atau penjelasan dari makna yang akan kita baca ini. Wa ba'du, lan anapun ing dalam sawise kang sinebut bismillah hamdalah sholawat salam fa hadhihi mangko iki al hadira fi dzihni, atau risalah yang ada di hadapan kita ini iku wasiyatul Mustafa, wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kang dipilih alaihi salatu wassalam. Wasiat li Ali ibn Abi Thalibin maring Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Jadi ini kitab menjelaskan tentang wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Qala dawu sinten Sayyidina Ali da'ani ngundang ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dipanggil oleh Rasulullah. Fa khalautu nuli parsepen sapa ingsun ma'ahu sertane Rasulullah fi manzilin dalam daleme Kanjeng Rasul. Saya dipanggil lalu saya datang dan saya hanya ada berdua. Saya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Faqala li ya Ali, kemudian Rasulullah dawuh kepadaku, bersabda kepadaku, ya Ali, wa Ali, anta utawi sira minni maring ingsun niku bimanzilati Harun, kelawan nggon-nggoni Nabi Harun min Musa saking Nabi Musa alaihi salam. Wa ra annahu kejaba temen setuhune kelakuan iku la nabiya ora ono nabi ku maujud berarti ing dalam sawise ingsun. Kata Rasulullah, wahai Ali, setelah tadi berduaan dengan Rasulullah,
Lalu Rasulullah berkata kepada Sayyidina Ali, bersabda, "Ya Ali, engkau dengan aku itu kedudukannya seperti Nabi Harun dengan Nabi Musa." Ini jangan salah paham. Karena berbahaya ini kalau seperti ini, nanti akan menganggap bahwa siapapun kalah dengan Sayyidina Ali. Ini beda dengan akidah ahli sunnati wal jamaah. Hadis ini memang ada, dijelaskan seperti itu. Tapi artinya bukan berarti kedudukannya Nabi Harun dengan Nabi Musa kan itu bersaudara. Nabi Harun dengan Nabi Musa itu bersaudara. Sedangkan Sayyidina Ali dengan Sayyidina Rasulullah itu bersaudara tapi jauh, kan sepupu istilahnya. Bahkan jadi menantunya. Kata Rasulullah, "Wahai Ali, kedudukan engkau denganku itu seperti kedudukannya Nabi Harun dengan Nabi Musa." Nabi Harun itu sebagai pengganti istilahnya. Pengganti dari Sayyidina Musa. Yang diceritakan dalam ayat itu dalam Al-Quran ketika Nabi Musa pergi 40 hari, itu kan yang menggantikan Nabi Harun alaihissalam. Maka ketika Rasulullah menjelaskan bahwa Sayyidina Ali itu kedudukannya satu Harun dengan Musa, bukan berarti hanya Sayyidina Ali yang menduduki kedudukannya menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, yang lainnya tidak. Enggak. Ini berhubungan dengan hadis yang lain, yaitu ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya ini kotanya ilmu, sedangkan Ali itu adalah pintunya. Ini sama saja salah satu fadhail atau keutamaan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menunjukkan bahwa derajat Sayyidina Ali itu sangat luhur. Derajatnya Sayyidina Ali itu sangat luhur. Yang kedua, bahwa Sayyidina Ali dari keturunannya itu yang disebut dengan keturunan Nabi, inilah yang mengganti yang kemudian diartikan bahwa keturunan Nabi itu yang menjadi patok-patok dunia ini, yang meneruskan generasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tidak heran kalau ada hadis yang menjelaskan kalau keturunan Rasulullah itu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Makanya orang yang menjadi keturunan atau dari keturunan Sayyidina Ali ini memiliki keistimewaan, yaitu menjadi keluarganya Rasulullah, menjadi keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dari keturunan Sayyidina Ali ini bimanzilati Harun min Musa alaihi salam. Jadi silsilah keturunan Rasulullah, kalau Rasulullah sudah tidak ada, maka yang menggantikan siapa? Yang menggantikan itu ya dari silsilah keturunannya. Maka tidak heran kalau wali-wali yang banyak sekali, mayoritas istilahnya. Mayoritas wali itu aulia illah itu kebanyakan dari kalangan keturunannya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Coba kita telah dari awal sampai akhir, sampai Sayyidina Abdul Qadir Jailani juga keturunan Sayyidina Ali. Dari keturunan Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah Zahra. Maka kita jangan salah paham. Ketika dijelaskan seperti itu, tapi bukan berarti terlalu ini, nanti ada keturunan Sayyidina Ali atau Sayyidina Ali itu maksum. Karena menduduki kedudukannya Nabi Harun alaihi salam, juga keturunannya yang ada 10. Atau Al-Imamul Asyrah, A'immatul Asyrah itu kemudian bahwa mereka itu maksum. Karena penjelasan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta minni bimanzilati Harun min Musa. Kata Rasulullah, maka harus dipahami dengan betul. Kata Rasulullah, ghaira anni la nabiyya ba'du, ghaira annahu la nabiyya ba'di. Hanya saja kalau dulu Nabi Harun itu ada nabi atau bisa menjadi nabi, tapi kalau setelah saya tidak ada nabi. Artinya tadi jadi Sayyidina Ali dengan segala keturunannya semuanya itu
apa namanya, yang akan menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak heran kalau kita mendengar kalimatnya atau kalamnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau kita ingin tahu sunnah Nabi, fatatabba bi dzurriyyatih, fatatabba bi alihi, kata Sayyidina Abu Bakar. Kalau kita ingin tahu bagaimana sunnah Rasulullah, maka kita teliti, kita ikuti, kita renungkan, kita renungkan, kita lihat bagaimana keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena hadis ini menjelaskan bahwa anta ya Ali minni bimanzilati Harun min Musa alaihi salam ghairu annahu la nabiyya ba'di. Jadi apa namanya, kedudukannya Sayyidina Ali itu agung sekali. Makanya sampai keturunannya yang kemudian disebut dengan dzurriyyatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tapi tidak terlalu ekstrim yang itu, yang mengatakan bahwa Sayyidina Ali dan keturunannya yang imam 10 itu maksum, tidak seperti itu. Hanya ini menjelaskan tentang bagaimana peran Rasulullah sebagai utusan dan nanti keturunannya Sayyidina Ali dan dzurriyyatun Nabi itu nanti akan memegangi syariatul Islamiyah sebagai penerus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bisa lihat betapa banyak wali-wali yang ada di dunia ini dari awal sampai akhir itu hampir atau mayoritas adalah keturunannya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ya, kalau wali-wali yang dimaksud begitu, maka sesuai dengan kejelasan atau penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al ulama warasatul anbiya. Nah, inilah yang kemudian makna dari, salah satu makna dari yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Ini usikal yaum. Teman setahun ingsun usika itu wasiat sapa ingsun ing sliramu Ali al yauma ing dalam iki dina biwasiatin kelawan sijining wasiat. Saya wahai Ali, saya akan berwasiat kepadamu sebuah wasiat. Hari ini saya akan berwasiat kepadamu satu wasiat, yaitu apa? In anta hafidtaha ishta hamidan wa mutta syahidan. Lamun kok seliramu, lamun utawi srira iku hafidta njogo awakmu ing wasiyah, ishta mongko urip seliramu hamidan hale dipuji, wong yang dipuji, orang yang dipuji, wa mutta lan mati seliramu syahidan hale mati syahid. Wa ba'atsa lan nangeaken sapa Allah ka ing sira yaumal kiamat ing dalam dina kiamat faqihan hale dadi wong sing faqih, ahli fikih, aliman tur wong kang alim. Kata Rasulullah, wahai Ali, saya akan berwasiat hari ini kepadamu satu wasiat yang jika kau menjaganya, maka kau akan hidup terpuji. Kalau toh akan mati, maka mati jadi mati syahid. Dan nanti di yaumil qiyamah kau akan dibangkitkan oleh Allah sebagai orang yang faqih, ahli fikih, dan orang yang alim. Artinya ketika wasiat itu dijaga, maka orang yang menjaga wasiat itu akan hidup mulia. Hidupnya terpuji, dan jikalau meninggal dunia, maka kau atau kita yang bisa menjaga ini nanti itu matinya mati syahid. Dan nanti di yaumil qiyamah kita akan dibangkitkan dalam keadaan orang yang faqih, alim fikih. Orang yang alim fikih. Artinya kalau dibangkitkan dari orang alim sebagai orang alim, orang faqih, itu nanti di akhirat pun mulia. Jadi Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Ali, kalau kau menjaga wasiat ini, kau akan mulia di dunia, di akhirat pun akan menjadi mulia. Apa itu wasiatnya, isinya? Kata Rasulullah, ya Ali, man akalal halal, utawi sapane wong iku akala mangan sapa man al halaling barang halal, sofa mongko bersih apa dinuhu agumune man, wa raqqalan lembut apa qalbuhu atine man.
Walam yakun lan ora ono iku li da'watihi kaduwe dongane man apa hijabun. Hijab. Wahai Ali, kata Rasulullah. Tadi wasiatnya tadi kalau dijaga itu kita akan hidup mulia di dunia juga di akhirat. Ali, man akalal arang, siapapun yang makan halal, maka agamanya itu akan bersih. Dan hatinya lembut, tidak keras hati, tidak sombong. Ini kalau yang dimakan adalah makanan halal. Dan doanya pasti mustajab. Karena doanya itu laisa lida'wati hijabun. Ketika dia berdoa, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah karena orang ini doanya tidak ada hijabnya, langsung nembus. Makanya dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi di Arba'in Nawawi kan diceritakan bagaimana bisa dikabulkan doa seseorang walaupun orang itu ruba asy'asin akbaro yamuddu yadayhi ila samai qala ya rab fa anna yustajabu lahu wa akluhu haram wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram. Kalau orang itu makannya haram, pakaiannya haram, apa semua haram, walaupun dia doa sampai bagaimanapun dalam keadaan yang tidak dalam keadaan compang-camping yang mestinya dia itu semestinya harus dikabulkan oleh Allah, tapi bagaimana mungkin bisa dikabulkan doanya kalau apa yang dimakan itu haram, yang diminum haram, yang dipakai pun haram. Makanya Rasulullah ini ketika berwasiat kepada Sayyidina Ali bahwa orang yang makannya halal itu agamanya bersih, tidak tercampur, murni, tidak ada talabbusatus syaitan. Ada talbisatus syaitan itu enggak masuk. Pemikirannya bersih, hatinya itu bersih, agamanya itu murni, enggak kecampuran yang subuhat-subuhat, pemahaman-pemahaman yang tidak-tidak. Jadi kalau makannya halal, itu nanti agamanya juga bagus. Tidak setengah-setengah, murni nantinya. Hatinya juga lembut, doanya mustajab. Ini kalau makan halal. Ya Ali, wahai Ali, kata Rasulullah, man akala syubuhat, utawi sapane wong iku akala mangan sapa wong asyubuhat, sapa man asyubuhat ing pira-pira barang syubhat. Istabaha mongko jumbuh alaihi ngatasé man apa dinuhu agungune man. Wa adzlama lan peteng apa qalbuhu atine man. Wahai Ali, barang siapa yang makan makanan subuhat. Subuhat itu sesuatu yang belum jelas. Apakah itu halal, apakah itu haram. Jadi di antara keduanya, kita tidak mengetahui apakah halal, apakah tidak. Ada kecampuran halal, ada kecampuran haram. Jadi belum tahu itu apa yang dimakan, itu belum jelas hukumnya atau statusnya, apakah ini barang halal, apakah ini barang haram. Jadi belum diketahui, di dalamnya masih remeng-remeng, masih belum jelas statusnya apakah halal, apakah haram. Kok langsung dimakan? Ini berarti makan barang subuhat. Ini banyak, kita nggak perlu jelaskan. Makanya kalau kita sudah tahu sendiri, mestinya kalau seorang mukmin itu mesti tahu yang dimakan halal atau bukan, itu pasti tahu. Kalau orang Islam, orang iman, sebagai bentuk iman itu, bahwa iman itu adalah nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan sesuatu, itu pasti akan berdetak hati kita. Mau makan, pasti akan terbersit di hati kita, ini makanan halal atau haram. Kalau tidak tahu, pasti juga akan berdetak. Kalau makan itu agak rasa yang kurang enak atau kurang sreg atau kurang mantap, itu pasti ada. Kenapa? Karena itu sebagai bentuk getaran dari iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam hati seseorang. Makanya iman itu
tidak bisa dipungkiri karena iman itu bersifat dalam hati. Hati suci, tidak tercampuran apa-apa. Masih suci. Makanya Rasulullah mengatakan istafti qalbak. Mintalah fatwa atau istisar dengan hatimu sendiri. Hati tidak bisa dibohongi. Nah, kalau hati tidak bisa dibohongin, kalau hatinya hati yang beriman, maka ketika berhadapan dengan barang yang belum halal, belum jelas halalnya, itu pasti akan bertanya-tanya hati itu. Ada keraguan di dalamnya. Mau dimakan enggak? Kok perasaan enggak enak? Apa? Ini apa? Karena bentuk daripada nur yang berfungsi dalam hati seorang mukmin. Pasti ada kan seperti itu. Mau melakukan apa saja, ini melakukan enggak benar, pasti di hatinya itu pasti ada berontak. Sebenarnya saya enggak mau melakukan ini, soalnya apa? Ini enggak boleh, ini enggak boleh. Hati merasakan enggak enak dan tidak merasakan tenang. Kenapa? Itu sebagai wujud iman yang ada dalam hati. Pasti akan berfungsi. Karena itu adalah nur. Nur itu cahaya. Kalau cahaya itu nggak bisa berkumpul dengan hal-hal yang seperti itu. Pasti bertentangan. Makanya pasti ada detakan hati yang membisikkan seperti itu. Ini kalau di hatinya masih ada iman. Atau hatinya masih ada cahaya, nur. Bukan hati yang gelap. Makanya kalau makan syubhat, kata Rasulullah, istabah alaihi dunuhu. Kalau orang itu memakan barang-barang syubhat yang belum jelas halal dan haramnya, istabah alaihi dinuhu, maka agamanya itu tidak murni. Jadi setengah-setengah. Artinya harga agama tidak murni itu gimana? Tidak sesuai. Jadi yang dilakukan itu ya sembarangan, serampangan. Tidak sesuai benar-benar dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini kita bisa, ini bukan untuk menilai orang lain. Dalam hal-hal seperti ini sifatnya itu untuk diamalkan secara pribadi supaya kita menjadi orang yang agamanya itu bersih, murni, maka kita harus jaga makannya. Jangan sampai makan yang syubhat. Kalau makan yang syubhat, maka agama kita itu akan syubhat pula. Artinya mudah dibohongi, mudah ditipu, mudah ditipu oleh setan, digoda oleh setan, diiming-imingi apapun, itu sangat mudah bisa tergoda. Kenapa? Karena agamanya remang-remang, tidak jelas. Wa adlama qalbuh, peteng, hatinya gelap. Kalau orang makan syubhat, kalau hatinya gelap kayak tadi, orang semakin banyak makan syubhat, maka getaran tadi yang saya contohkan itu, nur yang ada di hati, itu gak akan memancar, tidak ada getaran ketika kita mau makan hal yang halal, itu maka nggak ada getaran seperti tadi. Kenapa? Karena gelap. Nurnya tidak berfungsi. Sehingga nanti serampangan, ini halal, ini syubhat, nggak ada masalah. Lama-lama nanti akan hal yang haram pun tidak diperdulikan. Makanya Rasulullah menjelaskan, man haulhima yusiku an yarta'a fihi, faman ittaqa an syubhat. Itu dalam hadis Arba'in Nawawi disebutkan oleh Imam Nawawi itu. Jadi kalau kita makan yang syubhat, hati kita akan gelap. Rasulullah menjelaskan kalau orang itu tidak menjaga syubhat itu, nanti lama-lama akan terjadi atau terjun ke dalam bidang haram. Kenapa? Karena iman yang ada di hati tidak berfungsi. Nur yang ada di hati gelap, tidak berfungsi, tidak ada getaran, tidak ada setrum istilahnya. Oh ini halal, ini enggak, itu sudah enggak ada ini, karena sudah gelap. Maka tidak peduli apakah itu halal atau haram, itu sudah enggak peduli. Kenapa? Hatinya gelap. Ini disebabkan oleh makan hal-hal yang syubhat. Waman akalal haram, utawi saben iku mangan sapa wong, sapa aman al haram yang barang haram, mata qalbuhu. Kalau tadi hanya gelap hatinya, kalau ini mata mongko mati apa qalbuhu atine man. Wa khaffalan ringan apa hudinuhu agamane man. Wa dha'ufa lan apes apa yakinuhu keyakinane man.
Wa hajaba lan ngali-ngali sinten Allah Gusti Allah da'watahu ing dungane man. Wa qallat lan sithik apa ibadatu ibadah man. Nah ini tadi makan yang halal itu hasilnya akan seperti itu, yang makan syubhat itu hasilnya seperti itu. Sekarang kata Rasulullah, kalau orang yang makan tahu barang siapa yang makan barang haram, maka hatinya akan mati. Artinya hatinya mati itu sudah nggak bisa diapa-apain, dinasehati juga nggak bisa, hati mati. Jadi nggak bisa menerima apa-apa, masa bodoh. Yang penting dia enak, yang penting dia begini-begini, nggak mengurusi orang lain. Kalau umat Nabi Muhammad kok sampai hatinya mati, ini ditakutkan tidak termasuk umatnya Nabi Muhammad, karena kalau umatnya Nabi pasti peduli dengan sesama. Man lam yahtam bi amril mu'minin falaisa minhum. Orang yang tidak memperhatikan hal-hal yang berurusan dengan muslimin, maka dia bukan bagian, bukan golongan dari mukmin. Ini yang dikhawatirkan. Kalau orang sudah mati, berarti dia mau enaknya sendiri, nggak peduli siapapun. Kenapa? Karena sudah mati. Kalau syubhat tadi hanya gelap, tidak ada getaran. Tapi kalau sudah mati hati itu, ditakutkan nanti termasuk dalam kategori ayat khatamallahu ala qulubihim. Ini yang berbahaya kalau orang makan haram. Wa khaffa dinuhu, agamanya itu enteng sekali, ringan. Artinya agamanya ringan itu mudah saja, dikelabui gampang saja, melanggar yang haram itu mudah saja, meninggalkan ketaatan ibadah itu juga gampang saja, meninggalkan yang wajib juga gampang saja. Ini kenapa? Karena agamanya ringan. Wa dha'ufa yaqinuhu, dan keyakinannya itu lemah, nggak mudah mantep gitu. Keyakinannya mudah digoyangkan. Kalau ada begini set langsung terpengaruh. Kalau ada apa saja langsung terpengaruh. Kenapa? Karena keyakinannya lemah. Kalau misalnya wal'iyadzubillah, bisa-bisa sampai nanti orang itu bisa keluar dari Islam, wal'iyadzubillah, na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena keyakinannya lemah, mudah dipengaruhi, mudah diiming-imingi apa saja, maka dia mudah tergoda. Nah ini kalau orang yang makannya barang haram. Bagaimana kita? Ini dipraktekkan atau dicocokkan dengan diri kita sendiri. Kita masuk kategori yang mana? Jadi pesannya Rasulullah ini bukan hanya untuk Sayyidina Ali dalam hal ini, tapi untuk kita semuanya. Kita termasuk bagaimana? Orang yang hatinya bersih, atau hatinya yang gelap, atau hatinya yang mati, doa kita mustajab atau tidak. Ini tergantung daripada apa yang kita makan. Dan ini sesuai dengan penjelasan Imam Ghazali dalam Ihya. Jadi semuanya itu kita ini sebenarnya bergantung kepada makanan yang halal. Halal atau haram atau syubhat. Kalau yang dimakan itu halal, itu pasti nanti agamanya semakin bagus, apanya tadi berkah dan lain-lain. Tapi kalau yang dimakan itu adalah hal-hal yang syubhat, maka agamanya lemah, agamanya masih bercampuran, tidak bersih, hatinya itu gelap. Apalagi makan yang haram seperti tadi. Ya Ali, wahai Ali. Dan ibadahnya nih, kalau orang makan haram itu ibadahnya sedikit. Malas bawaannya itu. Mau ibadah apa saja itu malas bawaannya. Kenapa? Ya karena makanannya haram. Tidak ada pendorong. Kalau makan halal itu ibarat mobil itu sebagai bahan bakar. Tapi kalau barang yang haram itu ibarat kalau mobil ya bahan bakarnya nggak ada. Jadi nggak bisa bergerak. Yang menggerakkan dia itu bergerak untuk ibadah itu nggak ada. Sehingga ibadahnya sedikit. Itu karena gara-gara makan barang haram. Ya Ali, wahai Ali, idza ghadaballah. Ing dalam arikalane bendu sinten Allah Gusti Allah ala ahad ing atase wong suci, rozaqo mongko paring rezeki sinten Allah ing ahad, rozaqahu malan ing bondo haraman kang haram.
Allah. Ya Ali, kalau Allah benci terhadap seseorang, maka Allah akan memberi harta yang haram. Kalau orang diberi harta yang haram itu tanda-tanda bahwa Allah murka kepadanya. Fa idza stadda ghadabuhu, maka ing dalam ari kalane banget apa ghadabuhu benduning Allah alaihi ngatasi ahad, wakala mongko masrahaken sinten Allah bihi kelawan ahad syaitonan ing setan. Syaitonan ing setan yubariku kang berkahi sapa setan lahu maring ahad bihi ing dalem mal. Kalau orang itu kalau Allah itu sangat bencinya. Kalau tadi hanya benci biasa. Kalau Allah sangat benci kepada seseorang itu, maka Allah akan menyerahkan urusan orang itu kepada setan. Maka apa yang dilakukan oleh itu ya berkawan dengan setan. Diewangi setan, dibantu oleh setan. Katanya. Wa yashabuhu lan bareng ngrawangi sinten setan, sapa setan ing ahad. Wa yushghiluhu lan nungkulaken sapa setan ing ahad bidunya kelawan dunya anidini ngalahaken akhirat, ngalahaken agama. Nah, nih lebih bahaya lagi. Segala yang dilakukan itu akan dibantu oleh setan. Setan selalu akan menemaninya dan orang itu akan disuhulkan atau disibukkan dirinya dengan hal-hal yang bersifat duniawi, melalaikan yang akhirat, melalaikan soal agama. Ini yang harus kita cermati. Kita masuk dalam golongan mana? Kalau Allah itu benci kepada seseorang, tadi Allah akan memberikan rezeki-rezeki yang haram. Tapi kalau Allah sangat benci kepada seseorang, maka Allah akan memberikan kuasa istilahnya kepada setan untuk menemani dia dalam segala hal. Hartanya, kebersamaannya setiap harinya. Kemudian setan itulah yang akan menggerakkan dia untuk mencari dunia, mengalahkan tentang agama, mengalahkan tentang akhirat. Makanya kalau ada orang, kalau kita, bukan nggak ada orang, kalau kita ini hanya pacuannya dunia terus, akhiratnya enggak, agamanya enggak, ilmu juga enggak, maka jangan-jangan kita ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk karena ini bahaya. Wa yusahhilu lan gampangaken sapa setan lahu maring ahad umur dunya wa yusahhilu lan gampangaken sapa setan lahu maring ahad umur dunyahu ing pira-pira urusan duniane ahad wa yaqulu lan ngucap sapa ahad Allah Ghafurur Rahim. Nah ini. Jadi segala urusan dunianya itu dipermudah. Dipermudah. Kalau urusan dunia mudah sekali gitu. Melakukan maksiat juga mudah. Kalau melakukan maksiat atau meninggalkan kewajiban, dengan entengnya dia akan mengucap Allah Ghafurur, Allah maha ampun. Allah maha belas kasihan. Kalau toh saya melakukan kemaksiatan, melanggar norma-norma agama, toh Allah pasti mengampuni saya. Toh Allah pasti akan belas kasihan kepada saya karena Allah maha Ghafurur Rahim. Ini tanda-tandanya orang itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya berbahaya. Dengan entengnya dia melakukan maksiat atau apa, nggak mau tobat, malah Allah pasti maha ampun. Allah pasti akan berbelas kasihan karena Allah maha rahmah. Ini salah kaprah, salah digunakan.
Allah betul Maha Ghafur, Maha Rahim. Tapi bukan berarti kita seenaknya melakukan dosa, melakukan kesalahan, melakukan penipuan, melakukan apa saja yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Maka ini bahaya, jangan-jangan kita ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat Ghafurun Rahim itu kalau kita dalam skala maqamur roja. Artinya kita dalam keadaan telah melakukan dosa misalnya, kemudian kita bertobat. Ketika kita berupaya untuk bertobat, maka kita jangan putus asa. Berapapun dosa yang sudah kita lakukan, itu pasti diampuni oleh Allah. Dengan syarat nanti jangan tidak ada istilah di hatinya itu merendahkan atau meremehkan dosa. Maka Allah pasti Ghafur, pasti Rahim. Tapi kalau sudah kita merendahkan sebuah dosa atau kesalahan, kemaksiatan, maka jangan-jangan kita termasuk orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan entengnya kita mengatakan Allah itu Maha Ghafur, Allah Maha Rahim. Ini yang bahaya. Ya Ali, wahai Ali. Ya ma safaro ahadun. Ora lumaku ora lunga sapa ahadun wong siji taliban halinu prial harama ing barang haram. Masyan halilu maku sikil illa kana kejaba ana sapa asyaitonu setan qorinahu iku dadi koncone ahad. Wala raqiban lan ora hale wong sing numpak illa kana kejaba ana sapa setan iku radifahu boncengane sing diboncengi ahad. La ilaha illallah. Wala jamalan orang ngumpulaken sapa ahadun wong siji malan ing bondo haroman kang haram illa akala kejaba mangan ing mal haram sapa asyaitonu setan. Jadi Masya Allah kata Rasulullah, wahai Ali, tidak ada seorang pun yang perginya itu mencari barang yang haram. Kalau ada orang pergi mencari barang haram, tidak ada lagi kecuali temannya itu yang menemani dalam perjalanan itu setan. Kalau dia jalan kaki, maka setanlah temannya. Kalau dia naik kendaraan, pakai mobil, pakai motor, maka yang dibonceng itu adalah setan. Dan tidak ada seseorang yang mengumpulkan harta yang haram kecuali setan ikut memakannya. Jadi kalau barang haram itu kita, Masya Allah, makanya harus dihindarkan. Dan termasuk barang yang haram itu ya riba, rentenir, hutang-hutang yang ada bunga-bunganya itu berbahaya sekali karena kalau sudah menyangkut hal itu, alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhattabathu syaitanu minal mas. Ini sangat mengesankan sekali. Orang yang makan riba itu nanti hidupnya akan sempoyongan. Artinya sempoyongan itu ya tidak mengalami ketenangan sama sekali. Tidak akan mengalami terseok-seok hidupnya itu. Tidak mengalami ketenangan, nggak ada ketenangan batin itu tiada, karena hidupnya terseok-seok. Ini jelas dalam Al-Quran disebutkan begitu. Apalagi pesannya Rasulullah kepada Sayyidina Ali ini seperti ini, karena apa? Di dalamnya itu ada setan. Bahkan itu digenggam oleh setan. Jadi apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan itu yang mengendalikan adalah setan. Ini berbahaya. Wala nasyalan ora lali sapa ahadun wong suwiji ismallahi asmaning Allah taala indal jima'i ing dalem arikalaning jima illa syaraba kejaba ngrewangi ing ahad sapa asyaitonu setan fi waladihi ing dalem anake ahad. Juga kalau misalkan hubungan suami istri. Kalau hubungan suami istri kemudian tidak baca bismillah, maka kalau seandainya
berhubungan saat itu diberi oleh Allah, dijadikan bayi atau dijadikan anak, diberi keturunan sebab jima itu, sebab berhubungan itu, yang tidak baca Fatihah, tidak baca basmalah, maka anaknya itu pasti akan bersekutu dengan setan. Karena hasilnya itu adalah hasil yang dibarengi dengan setan. Makanya anaknya ya tidak murni akalnya, hatinya susah untuk dibersihkan. Kenapa? Karena itu ada peran setan di dalamnya. Makanya kalau berhubungan sama suami istri terus baca doa supaya setan itu tidak ikut andil di dalamnya. Anak itu malah dalam satu riwayat lain itu kalau ketika berhubungan suami istri itu membaca bismillah, ya seperti doa-doa yang masyhur lah, yang ma'ruf itu, doa ketika mau berhubungan, maka ketika anak itu lahir, dijadikan anak, gara-gara hubungan itu yang membaca doa, maka anak itu tidak akan bisa diganggu atau tidak masuki oleh setan. Akan diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari setan. Wa dzalika qauluhu ta mengkono-mengkono syarakahu syaitan iku qauluhu ta'ala dawe Allah taala wa syarikhum fil amwali wal aulada wa'idhu. Ini sesuai dengan firman Allah bahwa setan itu akan bersekutu dengan kita dalam harta kita, dalam anak-anak kita. Ini yang berbahaya. Makanya kalau seandainya terjadi yang seperti itu, kita yang rugi. Maka kita selalu baca bismillah itu tadi, ketika berhubungan suami istri juga baca bismillah. Ya Ali, wahai Ali. La yaqbalullahu ta'ala. Allah orang nerimo. Sopo Allah Gusti Allah Ta'ala solatan ing solat. Allah ora bakal nerimo solat bila wuduin kelawan tanpa wudu. Wala sodakotin wala sodakotan lan ora nrimo ing sodakoh minal harami saking barang haram. Wahai Ali, Allah itu tidak akan menerima solat tanpa wudhu, juga tidak akan menerima sodakoh dari hal yang haram. Kita sodakoh dengan barang yang haram, maka Allah tidak menerima. Sodakohnya mardudah, ditolak. Allah tidak akan menerima kalau sedekahnya dari barang haram. Ya Ali, wahai Ali, la yazalul mu'min, ora kingsir sapa al mu'minu wong mukmin iku fi ziyadatin ing dalam tambah fi dinihi ing dalam agamane mukmin. Seorang mukmin itu akan selalu agamanya bertambah. Malam yakulil haroma ing dalam selagine ora mangan sapa mukmin al haroma ing barang haram. Kalau orang itu tidak makan haram, maka selama itu orang mukmin itu agamanya akan bertambah. Jadi, selama tidak makan haram, maka agamanya bertambah. Artinya semakin baik, semakin baik, semakin baik. Menerima pelajaran agama mudah. Sesuatu yang berhubungan untuk kebahagiaan akhirat itu selalu gampang, seneng, kayak hobi gitu, sehingga tertarik dengan hal-hal yang bersifat ilmuwan, dengan ilmu syariat, dengan ilmu agama itu akan senang. Kenapa? Karena semakin bertambah agamanya itu. Ini selama tidak makan haram. Artinya kalau makan haram ya tidak seperti itu, malah jadi benci orang yang punya ilmu, benci pondok pesantren, benci sekolah-sekolah yang ini, nggak setuju, macam-macam. Kenapa? Karena ini titik beratnya adalah dari makanan yang haram. Maka kita termasuk golongan yang mana, kategori yang mana. Kita bukan dalam rangka menghukumi orang, tapi kita untuk introspeksi diri. Kalau kita dalam ibadah kurang semangat atau kurang apa, berarti ada sesuatu yang kita makan gak beres. Kalau agama kita bagaimana? Ya kita harus lihat apa yang kita makan itu. Karena sumbernya dari situ. Karena kalau makanan itu, kata Imam Ghazali,
akan menjadi darah. Darah itulah yang kemudian akan menggerakkan kita. Jadi dalam tubuh kita itu ada penggeraknya, oli dan lain-lain itu maksudnya. Kalau olinya bersih, bagus, bensinnya juga bagus, gerakannya akan cepat. Gitu. Tapi kalau olinya sudah kedaluarsa, bensinnya itu campuran-campuran, mau jalan ngadat, bahkan bisa mogok. Gitu. Ini ibaratnya makanan. Maka selama seorang mukmin itu makannya halal, bukan haram, maka agamanya semakin tambah. Senang sodako, senang puasa, senang amal baik, nggak ada permusuhan, tambah rukun, tambah semacam-macam ini gara-gara makanannya. Waman faraqal ulama, utawi sapane wong iku faraqo misai, menjauhi, tidak ngumpuli ulama. Mata mongko mati opo qalbuhu atine man. Orang yang tidak mau kumpul dengan ulama, menjauhi ulama, maka hatinya akan mati. Wa amiya lan buto anto atillahi saking taat kepada Allah. Sudah hatinya mati, dia tidak bisa atau buta dari ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa taat karena kunci bisa taat kepada Allah itu kan dengan kumpul dengan para ulama, bukan malah menjauhi ulama. Kita tahu bagaimana amalan yang baik. Kita bagaimana supaya amalan kita itu menjadi banyak. Kita mendapatkan pahala bukan hanya satu tapi banyak. Bagaimana kita membersihkan hati, bagaimana kita amalan begini dan seterusnya itu kan dari ulama. Nah, kalau kita jauh dari ulama, maka dikhawatirkan kita ini akan buta, tidak bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau jauh, karena semua ulama kan sebagai penuntun umat. Ulama sebagai penuntun umat, dengan ulama itu kita akan tahu bagaimana yang halal, bagaimana yang haram, bagaimana ibadah yang sah, bagaimana yang ibadah yang tidak sah, muamalah, interaksi, apa yang interaksi yang dilarang, interaksi yang tidak dilarang. Ini semuanya adalah dari ulama. Kalau kita kumpul dengan ulama, hatinya akan akan rokok, akan lembut, tidak kasar, tidak keras. Nah, pengaruhnya akan ke situ. Tapi kalau tidak, mata kolbu hatinya mati. Karena jauh dari ulama. Ini pesannya Rasulullah. Makanya kita jangan sampai menjauhi para ulama. Justru harus mendekat. Kalau jauh daripada ulama, maka hatinya akan mati dan tidak bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Ali, wahai Ali. Man qara al-Qur'an. Utawi sapane wong qara maca sapa man. Al-Qur'ana ing Qur'an. Barang siapa yang membaca Qur'an, walam yuhilla, lan orang ngalalakan sapa man halalahu ing halale Qur'an. Halal, barang halal yang dihalalkan oleh Qur'an. Walam yuharim, lan orang ngaromaken sapa man haramahu ing barang yang diharamaken Qur'an. Ini bahaya. Kana mongko ono sapa man iku minal ladzina, setengah saking wong akeh nabadzu kang padha buang sapa alladzina kitaballah ing kitabe Allah wara adzuhurihim ing burine pira-pira gegere alladzina. Ini bahaya. Kalau ada orang, ya Ali, barang siapa membaca Al-Qur'an tapi dia itu tidak menghalalkan apa yang dihalalkan Quran dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Quran, kata Rasulullah, maka dia termasuk orang yang membuang Al-Quran. Na'udzubillah. Jadi apa yang diharamkan oleh Quran mesti kita haramkan. Apa yang dihalalkan oleh Quran maka kita juga ikut menghalalkan. Jangan sampai menurut Quran itu haram atau menurut syariat agama itu haram, tapi malah kita bilangnya halal. Dengan dalih apa saja. Jelas-jelas barang haram, tapi kita halalkan. Atau barang itu jelas-jelas halal, kok malah kita haramkan. Nah, ini bahaya. Makanya Imam Malik radhiyallahu anhu itu sangat menjaga sekali. Jadi Imam Malik itu nggak pernah mengatakan hadza haram wa hadza halal. Karena khawatir dikategorikan dalam Al-Quran itu
Kenapa kamu mengharamkan barang-barang yang tidak diharamkan oleh Al-Qur'an dan tidak menghalalkan hal-hal yang dihalalkan oleh Al-Qur'an. Maka Imam Malik radhiyallahu anhu itu sangat menjaga tidak mengatakan hadza haram, tidak. Karena takutnya ternyata itu bukan haram menurut Al-Qur'an, hanya ijtihadnya, hanya pendapatnya menurut dia itu haram, ternyata menurut Al-Qur'an tidak haram. Makanya menjaga tidak mengatakan ini haram, ini tidak. Imam Malik menjaga sekali hal-hal seperti itu karena takut masuk dalam kategori minalladzina nabadu kitaballahi minalladzina nabadu kitaballahi wara'a zuhurihim. Itu bahaya. Makanya ini dari fasal awal pertama itu bagaimana diri kita memeriksa diri kita, apakah yang dimakan itu halal, apakah haram, apakah syubhat, ini yang bisa kita rasakan. Gerakan kita dalam taat, gerakan kita untuk belajar, gerakan kita untuk ngaji, apa saja yang kita lakukan itu kita berada di posisi yang mana. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui wasiatnya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Demikian sampai di sini, insya Allah nanti kita lanjutkan kembali besok pagi, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita baca, kita jelaskan di pagi hari ini bermanfaat, membawa berkah, dan mudah-mudahan kita difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi rezeki yang halal. Diberi rezeki yang halal oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.